Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang ibu akhir zaman yang bermimpi tentang tetangganya yang melakukan praktek riba, memberikan pinjaman uang dengan adanya tambahan, dengan adanya bunga. Visual mimpi yang dialami beliau itu berada dalam suatu perjalanan singgah di suatu gedung. Setelah keluar gedung, beliau salah jalan. Kemudian sampailah di jalan yang banyak laki-laki. Ada satu perempuan yang tidur dengan pakaian yang terbuka bagian lengannya. Roknya pendek. Bertemu dengan tetangganya, wajahnya itu putih. Tapi bukan kulitnya yang putih, namun wajah itu ditutupi bedak yang sangat tebal, yang warnanya putih. Dan tetangganya itu memakan tulang. Nah, itulah mimpi yang dialami saudari kita tentang tetangganya yang melakukan praktek riba sebagai rentenir. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil atau keterangan yang menjelaskan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian pengajaran takwil mimpi. Jadi ilmu takwil mimpi itu bukan didapat dari membaca buku, namun adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah langsung, bukan dari belajar. Di dalam Al-Quran banyak kisah mimpi yang dialami para nabi, para rasul, dan juga orang-orang terdahulu, termasuk di dalamnya mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terdapat di dalam surat Al-Anfal dan juga surah Al-Fat. Mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 102 tentang sejarah hari raya kurban. Mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam terdapat di dalam surah Yusuf ayat 4. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari banyak kisah mimpi yang juga dijelaskan di situ, mimpi yang dialami Nabi Muhammad dan juga orang-orang terdahulu. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira itu datangnya dari Allah, boleh diceritakan. Mimpi yang terjadi karena bisikan hati di saat terjaga. Mimpi yang terjadi karena mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Nah, itu tidak boleh diceritakan oleh beliau. Karena tujuan setan menggoda manusia di dalam mimpinya hanya ingin membuat manusia menjadi was-was di dalam menjalani kehidupan. Mimpi yang memiliki makna, memiliki takwil, itu hanya satu, yaitu mimpi yang baik, kabar gembira. Maksudnya adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, itu mengandung simbol-simbol bahasa mimpi yang Allah hadirkan di dalam mimpi tersebut. Tetangga yang profesinya sebagai rentenir itu berwajah putih, namun putihnya itu dari bedak yang sangat tebal. Itu bermakna kepalsuan. Jadi simbol kepalsuan, seolah-olah tetangganya itu baik menolong orang, tapi pada kenyataannya itu nantinya akan menyusahkan orang yang dia hutangin. Karena apa? Dia memungut riba, memungut tambahan dengan tujuan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain dengan bunga yang sangat tinggi. Lalu ada juga di dalam mimpi itu simbol makan tulang. Itu bermakna dia tertipu. Yang menurut dia melakukan praktek riba itu akan menambah kekayaannya atau keuntungannya. Tapi dari sudut pandang Allah tidak menambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 39.
dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Terkait hal itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak, namun ujungnya riba makin membuat sedikit, dalam kurung sedikit jumlah maupun sedikit berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2279. Jadi orang yang mengambil uang keuntungan dari riba, memberikan pinjaman kepada orang lain dengan adanya tambahan bunga yang nantinya menyusahkan orang lain yang dipinjaminya, itu bukannya malah menambahkan kekayaan, namun membuat kerugian. Pada ujungnya, pada akhirnya, orang yang melakukan praktik riba itu nantinya akan bangkrut. Seperti hanya salah satu orang yang saya kenal di dalam kehidupan nyata, dia pernah menjadi seorang pekerja di suatu bank konvensional yang memberikan hutang sistem riba, sistem bunga. Lalu saya jelaskan tentang perbuatannya itu sebenarnya bukan menolong, tetapi mentung. Kata orang Jawa itu mentung dari belakang. Jadi orang yang saya beritahu itu tidak mempercayai apa yang saya sampaikan. Padahal saya sudah sebutkan dalilnya. Saya tunjukkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya apa? Pada akhirnya motor yang dia punya ternyata tidak bisa dimilikinya lagi. Dan hal-hal yang lain yang membuat dia susah. Nah, itulah bukti dari orang yang melakukan praktik riba. Karena apa? Allah dan Rasulnya itu memerangi orang yang berbuat riba, tapi menyuburkan sedekah. Orang yang memakan harta riba itu nantinya akan menjadikan hatinya berpenyakit yang nantinya berdampak kepada perbuatannya juga akan menyakitkan orang lain. Karena apa? Perbuatan orang-orang yang memakan hasil riba, uang haram, maka perbuatannya mengandung kemaksiatan. Berbuat zalim namun tidak disadari. Hal itu terkait dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang keadaan hati yang berdampak pada perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jadi maksudnya adalah di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yaitu hati. Jika keadaan hati itu baik, orang senantiasa bertakwa, maka amal lahiriah yang dihasilkannya, yang diperbuatkannya itu baik seluruhnya. Namun jika hati itu buruk, maka amal lahiriah yang dilakukan itu mengandung maksiat, namun tidak disadarinya. Di dalam mimpi tersebut juga ada visual perempuan tidur dengan memakai baju yang terbuka pada bagian lengannya, memakai rok pendek. Juga disertai ada laki-laki. Nah, itu bermakna bahwa tetangganya yang seringkali makan dari uang haram, hasil dari praktek ribanya itu melahirkan amal-amal lahiriah yang mengandung kemaksiatan. Nah, itulah bukti dari yang disabdakan Nabi yang tadi saya sebutkan. Jika segumpal daging tersebut buruk, maksudnya jika hati itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya, melahirkan amal lahiriah yang juga mengandung kemaksiatan, namun tidak disadari. Nah, itulah bahayanya jika orang yang sering memakan uang yang haram. Nah, perlu diketahui saudara-saudariku, dosa perbuatan riba itu sangatlah besar. Satu yang perlu saya bacakan kepada Anda, hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nah, seperti itu saudariku. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali kita melakukan praktik riba, juga jangan menjadi nasabahnya, juga jangan menjadi pencatatnya, saksinya. Karena apa? Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, mereka semua sama dosanya. Hati-hati
Semoga bermanfaat kisah mimpi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.